Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji UKIN yang saya hormati, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Apiansyah Setiadi. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Pasundan yang berasal dari SD Negeri 019 Pabaki, Kota Bandung. Saat ini saya mengajar di kelas 5. Dan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan menyampaikan materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, menggunakan media poster AR 2 sisi. Media poster ini saya buat atas arahan dan bimbingan dari Bapak dosen Bapak Joseph Saputra MPD dan Bapak Guru Pamong yaitu Bapak Agus Riswandi MPD. Poster ini dapat dipindai menggunakan tablet yang tersedia di sekolah. Ketika dipindai akan menampilkan informasi-informasi penting yang harus dikuasai oleh peserta didik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nama ada nama? Yuk, satajan diajar orang anu heula satu tugas ayeuna. Hanif, sok Hanif. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, coba dilihat teman-temannya di kiri kanannya apakah sudah lengkap atau ada yang tidak masuk. Coba ya. Ada yang tidak masuk? Kenapa? Oh iya betul, Aska itu sedang sakit tipes. Jadi mohon doanya supaya Aska cepat sembuh. Terus kalian juga harus jaga kesehatan karena sekarang lagi musim paceklik, musim sakit ya. Banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sedang sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan dan kalian yang semuanya tetap sehat. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sata acan mau kita diajar, akhirnya di tenawan. Dan Kamis berarti Kamis? Sunda. Orang nyanyi kendala lagu Sunda. Saat atau apa lagu Bui Bulan? Ajar apa? Main tas biasa? Ayah biasa? Yuk, sok nanti sadana. Orang nyanyi kendala lagu Bui Bulan.
hese dipancing ngeblak caina Sudah siap belajar hari ini? Iya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita nyanyi dulu lagu ini biasa nih. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Coba Hanif. Kalau kau suka hati yang kuning. Kalau kau suka hati yang kuning. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati yang kuning. Coba Hanif tunjuk satu orang dari kelompok yang lain. Ayo. Haifa, ayo. Kalau kau senang hati teriak hore. Hore. Kalau kau senang hati teriak hore. Hore. Kalau kau senang hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Coba Haifa tunjuk di antara dua kelompoknya. Baik. Baik. Ya. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati petik jari. Satu kelompok lagi baik. Kalau kau suka hati teriak 5A. 5A. Kalau kau suka hati teriak 5A. 5A. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati teriak 5A. 5A. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang panca indera. Masih ingat apa aja panca indera? Telinga untuk mendengar, terus mata untuk apa? Telinga, terus kulit untuk raba, terus telinga untuk rasa, terus juga untuk mencium. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui media poster AR, itu media poster AR, peserta didik dapat yang pertama menguraikan fungsi sistem pencernaan manusia dan sistem pernapasan pada manusia. Dan yang kedua, kalian bisa mengurutkan proses pencernaan atau proses pernapasan. Gimana sih proses pernapasan dan proses pencernaan itu? Dan yang ketiga, kamu dapat mengidentifikasi penyakit-penyakit apa saja yang bisa terjadi di sistem pencernaan dan sistem pernapasan manusia. Itu kegiatan kita hari ini. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang dua sistem tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem pencernaan manusia. Yang kedua adalah sistem pernapasan pada manusia. Media ini namanya adalah media AR atau augmented reality. Jadi nanti di sini ada barcode-nya. Bapak sudah sediakan 4 buah tablet milik sekolah ini ya, yang bisa kamu manfaatkan untuk scan informasi apa saja yang ada pada gambar-gambar tersebut. Setelah kamu baca informasinya, kamu sampaikan ke rekan sekelompoknya untuk ditulis. Nanti terakhir kita akan berdiskusi. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah paham? Oke, sekarang Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya untuk kegiatan hari ini. Ini untuk kegiatan kelompok. Hari ini Hadi merasa sangat bahagia karena ia baru saja mendapat juara pertama pada perlombaan memasukkan benang ke dalam jarum pada kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 di sekolahnya. Sesampainya di rumah, Hadi tidak sabar ingin menceritakan pengalamannya itu pada Bunda. Bunda, aku ingin bercerita deh, ujarnya Ria. Boleh sayang, tapi
sebaiknya kamu ganti baju dan makan dulu ya. Bunda sudah siapkan makanan kesukaan. Singkat cerita, Hadi sudah berganti pakaian dan duduk di meja makan bersama Bunda. Saking semangatnya, ia tidak berhenti berbicara sambil makan ayam goreng kesukaannya. Tidak lama Hadi tersedak. Ia batuk berkali-kali dan merasa sedikit sesak hingga membuat Bunda panik dan membawakan minuman untuk Hadi. Ini pertanyaan kita yang akan kalian jawab nanti di akhir. Menurutmu apa yang penyebab Hadi tersedak? Itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Jadi kita akan temukan jawabannya setelah kalian belajar dan memperoleh informasi. Sudah siap? Iya. Siapa yang sudah siap? Mana suaranya? Yang sudah siap? Mana suaranya? Yang sudah siap? Mana suaranya? Silakan kalian lihat yang sistem pencernaan, kalian isi yang ini saja. Di halaman selanjutnya kan ada. Yang sistem pernapasan kalian coba sekali lagi. Ada isinya di situ ya. Paham? Yuk, dicoba satu orang dari tiap kelompok. Silakan ambil tabletnya, lalu kamu scan, lalu kamu hafalkan. tubuh ya yang tersusun ke dalam sistem pencernaan atau sistem pernapasan. Kalian pasti tidak tahu ya sistem pernapasan apa aja nih, karena kalian hanya menulis tentang sistem pencernaan. Yang kalian pasti nggak akan tahu di sistem pencernaan apa aja, karena kalian hanya menulis sistem pernapasan. Nanti kalian akan bertukar informasi. Sebelumnya, coba lihat di gambar di depan. Yuk, yang sistem pencernaan ada 6 organ pencernaan. Apa saja? Lambung, mulut,
Jadi ada kerongkongan di sistem pencernaan, di sistem pernapasan ada tenggorokan. Posisinya sama ada di situ. Nah, itu salah satu petunjuk untuk menjawab tadi pertanyaan kita yang awal. Oke? Nah, sekarang supaya semua tahu nih fungsi-fungsinya, alat pernapasan fungsinya apa, alat pencernaan fungsinya apa, kalian akan presentasi hasil yang tadi sudah kamu cari fungsi-fungsi tubuhnya. Sampaikan ke kelompok yang lain dengan jelas. Kelompok yang lain boleh catat. Paham ya? Cara presentasinya Bapak akan buka word wall. Jadi kalian akan diundi melalui word wall. Sudah tahu word wall kan? Sudah biasa? Nah. Oke. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1. Mana 2? 2, 3, 4. Oke. Kelompok mana ya yang akan presentasi duluan? Baca tapi enggak usah dihafal. Kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3 presentasi, tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem pernapasan. Rongga hidup, organ pernapasan manusia yang pertama, fungsinya untuk menyaring udara supaya tidak ada yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Tenggorokan membiarkan udara masuk melalui hidung menuju lari paru-paru. Fungsinya adalah tempat menukarkan gas. Paru-paru juga menjaga tingkat kelembapan dalam tubuh agar tetap normal. Tepuk salut. Keren nggak kelompok 3? Tadi katanya hidung fungsinya untuk apa, tenggorokan untuk apa, dan paru-paru untuk apa. Kalian simak ya, yang ini perlu tahu. Kita lanjut kelompok 2 yang kelompok berikutnya yang akan presentasi. Kembali ya kelompok. Kelompok 2 ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan. Mulut merupakan tempat pertama dari proses pencernaan. Dimulai yang diawali masuknya makanan di dalam rongga. Mulut makanan terdapat di gigi lidah, telanjang, ludah, air bius. Terdapat di gigi lidah, telanjang, ludah, air bius sebagai alat bantu proses pencernaan makanan sebagai yang masuk ke mulut. Lambung, fungsi lambung sebagai tempat untuk mengolah makanan agar lebih halus sebelum akhirnya dikirim menuju usus halus. Untuk diolah manajet yang akan dibuang dan manajet yang akan diserahkan oleh tubuh. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan saring makanan melalui proses pencernaan kimia yang melibatkan berbagai kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan dari mulut menuju lambung. Fungsi penting besar adalah sebagai tempat mengeluarkan kembali air yang masuk dalam tubuh. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Untuk kelompok 2, tepuk salut. Lanjut ya. Kelompok 2 sudah. Sekarang kita kelompok 1 atau kelompok 4 yang akan presentasi selanjutnya. Empat dulu ya. Ini yang kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang paling banyak. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan berpresentasi sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Di dalam rongga
Untuk kelompok 4, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kok makin lama sih? Udah. Berarti terakhir adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan berpresentasi tentang sistem pencernaan manusia. Mulut merupakan tempat pertama dari proses pencernaan dimulai, yang diawali dengan masuknya makanan di dalam rongga makanan. Terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah cair liur sebagai alat bantu proses pencernaan makanan yang masuk ke mulut. Lambung, fungsi lambung sebagai mengolah makanan agar lebih halus sebelum akhirnya dikirim menuju usus halus untuk dilimpah manajat yang akan dibuang dan manajat yang akan diserap oleh tubuh. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan melalui proses pencemaran kimiawi yang melibatkan berbagai enzim pencernaan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan dari mulut menuju lambung. Usus besar. Fungsi penting usus besar adalah sebagai tempat penyerapan kembali air yang masuk dalam tubuh. Anus. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan fases dari saluran pencernaan. Terima kasih. Untuk kelompok terakhir, kelompok 1, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi sudah bertukar informasi ya. Yang tadinya kalian hanya tahu peredaran darah, tadi sekarang sudah tahu nih sistem pencernaan itu ada apa saja, terus fungsinya untuk apa. Yang tadinya hanya tahu sistem pencernaan, kalian sudah mendengar dari kelompok yang lain tentang sistem pernapasan manusia. Ini sudah bapak putar ya. Disimak tadi, kurang lebih disimak ya. Nah, coba kamu buka lagi ke kasus tadi yang pertama, yang tentang Sumadi. Ada? Pertanyaan yang harus kita jawab kan hari ini adalah ini. Menurut kalian, menurut kelompok kalian, kira-kira apa sih penyebab hadir tersedak? Coba kalian hubungkan dengan materi yang sudah tidak tadi dibahas tentang pernapasan dan pencernaan makanan. Silakan kamu berdiskusi, lalu tuliskan jawabanmu di LKPD di halaman selanjutnya, ada di tengah. Yang bunyi. Oke? Silakan kamu diskusikan. Kira-kira apa sih menurut kalian penyebab hadir tersedak itu? Paham? Bapak beri waktu untuk berdiskusi. 5 menit cukup? Yuk, silakan berdiskusi kira-kira apa penyebab hadir tersedak, hubungkan dengan materi yang sudah kalian tadi pelajari. Silakan diskusikan. Sudah menemukan alasannya kenapa tersedak? Tenang, tidak ada jawaban kalian yang salah. Tidak ada jawaban kalian yang salah, tapi jawaban yang paling tepat itu akan mendapatkan bintang setiap kelompok 1 orang. Disambungkan dengan materi kita hari ini ya, yaitu tentang sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Kira-kira apa sih apa hubungannya? Yuk. Waktunya tinggal 3 menit lagi.
Nanti dipresentasikan lagi tiap kelompok jawabannya ya. Dibacakan lagi. Sudah? Kita hitung 10. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita akan gerakan hasil diskusi kalian ya. Oke, kita spin dulu. Oke, kelompok 2 silakan. Saya akan berpresentasikan penyebab hadir tersedak. Penyebabnya adalah kerongkongan berjalan bagi makanan dari mulut menuju lambung. Maka sebabnya Hadi saking semangatnya ia terburu-buru karena Hadi ingin menceritakan kepadanya. Maka itulah penyebabnya hadir tersedak. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok berapa yang akan mempresentasikan alasan kenapa sih hadir tersedak. Kelompok 4, mana kelompok 4 ini ya? Oke, siap. Yuk, satu orang perwakilannya untuk membacakan. Saya dari kelompok 4 akan membacakan penyebab Hadi tersedak. Tenggorokan Hadi tersedak karena Hadi makan sambil berbicara. Terima kasih. Sangat singkat, padat, dan jelas karena makan sambil berbicara. Kata Bapak juga tidak ada jawaban yang salah. Ini kelompok 2 ya, dan kelompok 4 itu betul kok jawabannya. Ya, tenang. Tapi Bapak lagi mencari yang paling sempurna. Selanjutnya, ya kelompok 3, silakan jawaban yang kelompok 3. Kenapa Hadi tersedak? Saya dari kelompok 3 akan membacakan penyebab Hadi tersedak. Karena makan sambil berbicara akan membuat tersedak. Tersedak biasanya terjadi di area tenggorokan dan kerongkongan. Kerongkongan kurang halus saat menghaluskan makanan sehingga makanan yang kurang halus itu menghalangi udara yang masuk ke dalam tenggorokan. Wow, kelompok 3 jawabannya cukup oke. Kita lihat yang kelompok 1 dulu ya. Kami dari kelompok 1 akan berpresentasi. Penyebab Hadi tersedak adalah di tenggorokan dan kerongkongan ada di tempat yang sama. Satu untuk bernapas, lagi untuk menyerapkan makanan ke lambung. Penyebabnya adalah terlalu bahagia dan makan sambil berbicara. Oke, betul ya. Jadi jawaban kalian tadi semuanya adalah makan sambil berbicara, itu membuat tersedak. Betul ya. Terus mengunyahnya kurang halus juga membuat tersedak. Betul. Tapi yang paling tepat menjelaskan alasan kenapa tersedak adalah kelompok 3. Karena saluran pernafasan dan saluran pencernaan, tenggorokan dan kerongkongan itu ada 2 saluran. Makanan itu kan harusnya masuknya ke kerongkongan. Ketika kamu makan sambil berbicara, sambil terburu-buru, makanan itu masuk ke tenggorokan, malah masuk ke saluran pernapasan. Jadi lengap. Jadi itulah alasan kenapa terjadi tersedak. Makanya kalau makan tidak boleh sambil berbicara, kalau minum tidak boleh sambil berdiri. Itu kenapa kalau minum harus duduk. Nanti kalau salah masuk, malah masuknya ke saluran pernapasan kan bahaya. Ya, kayak kapal tadi. Nah, ya. Makanya kenapa Bapak selalu minumnya duduk, makannya sambil duduk, sambil diam, supaya tidak tersedak. Karena bahaya, betul kata kelompok ini. Ketika makanan masuk ke saluran pernapasan, kamu jadi lengap, jadi engap, jadi sesak, tidak bisa napas, terus gimana dong? Bisa menimbulkan kematian, betul. Ya, paham sekarang kenapa penyebab tersedak? Paham kenapa Bapak selalu melarang kalian makan sambil ngomong? Paham Bapak kenapa selalu melarang kalian minum sambil berjalan? Supaya tidak tersedak. Bagaimana? Sudah paham fungsi-fungsi organ-organ tubuh? Tadi
sistem pencernaan dan sistem pernapasan? Bapak ada satu soal evaluasi untuk kalian kerjakan sendiri. Kalian hanya tinggal lengkapi saja, tulis fungsi-fungsinya, pakai kalimat kalian sendiri setaunya. Oke ya? Tadi kan sudah dijelaskan, sudah saling bertukar informasi, sudah mendengarkan presentasi dari kelompok yang lain. Sekarang kalian tinggal isi soal evaluasi masing-masing ya. Bagaimana, sudah selesai? Silakan diambil oleh ketua kelompoknya untuk dikumpulkan ke Bapak ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, kita belajar tentang apa aja? Untuk mengerti supaya kalau makan itu bisa berhati-hati. Apalagi ada lagi yang lain? Makasih Nopal. Ada lagi? Untuk mengetahui organ tubuh tentang manusia yang berfungsi untuk apa aja tadi? Untuk apa aja? Pernapasan dan pencernaan. Organ pencernaan apa saja? Ayo. Mulut, lambung, kerongkongan, perut. Kalau sistem pernapasan, organ pernapasan apa saja? Itulah materi-materi yang kita pelajari hari ini. Besok kita akan lanjut ke sistem peredaran darah. Sebelum kita belajar besok, kalian baca dulu tentang materinya di rumah ya. Oke? Jadi kalian siap-siap dulu supaya besok bisa lebih paham lagi. Kalau kau kelas 5A teriak 5A. Kalau kau kelas 5A teriak 5A. Kalau kau kelas 5A dan kamu mau pulang, kalau kau kelas 5A teriak 5A. Yuk, silakan beres-beres, siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Kalau sudah siap semuanya ya. Besok sekolah jam 7. Ya sudah, kalau sudah siap pulang, silakan Hani. Yuk kita pimpin doa sebelum pulang, kita berdoa dulu ya.